Pada tahun 1939, terdapat sebuah republik yang bernama Maheswara yang dipimpin oleh Batara yang telah menjabat selama 83 tahun. Suatu saat, pemimpin pemerintahan merasa dirinya cukup dalam memimpin negaranya, sehingga ia berniat untuk lengser dari kedudukannya dan menyerahkan jabatannya kepada putranya yang bernama Kartarajasa. Saat pemerintahan beralih kepada Kartarajasa mengubah sistem pemerintahan dari republik menjadi kerajaan. Permisi Tuan, ini ada surat untuk Tuan. Apa-apaan ini? Aku merasa tersinggung dengan diubahnya sistem pemerintahan ini. Asal kamu tahu, aku sudah beribu-ribu kali mengirimkan pendapatku kepada mereka. Tapi apa hasilnya? Pendapatku ditolak secara mentah-mentah seperti ini. Untuk saat ini, mungkin kita sabar saja ya Tuan. Siapa tahu suatu saat kemenangan ada di pihak kita. Sudah 40 tahun Raja Kartarajasa menjabat. Raja Kartarajasa dan ratunya yang bernama Prameswari dikaruniai 5 orang anak, yaitu Anggalarang sebagai putra sulung, Astingkara sebagai putra kedua, Adiwira sebagai putra ketiga, Anindita sebagai putri sulung, dan Citraloka sebagai putri bungsu. Anak-anakku, ada yang hendak ibu sampaikan. Karena kesehatan ayah kalian sudah mulai menurun, mungkin ini sudah saatnya untuk mewariskan tahta ini kepada salah satu di antara kalian. Penerus tahta? Siapakah itu? Itu dia yang hendak ibu bicarakan. Ayah dan ibu telah mengambil keputusan bahwa siapapun itu yang kami rasa layak menjadi penerus tahta selanjutnya, maka ialah yang akan terpilih. Maka dari itu, bagaimana pendapat kalian, putra-putraku? Ayah dan ibu tahu sendiri bagaimana besarnya ambisiku untuk menjadi penerus tahta selanjutnya. Aku siap menjalaninya apapun yang akan aku hadapi nanti. Bagiku, jika aku dipercaya untuk menjadi penerus tahta selanjutnya merupakan suatu tanggung jawab yang besar yang harus aku emban. Aku paham betul menjadi penerus tahta selanjutnya bukanlah suatu hal yang mudah. Maka dari itu, siapapun yang terpilih nanti aku siap menerimanya dengan lapang dada. Dan jika aku orangnya, aku siap mengembankan tugasku. Aku bukanlah pemuda yang berambisi atas suatu kekuasaan. Jadi aku tidak memiliki ketertarikan sama sekali untuk menjadi penguasa suatu negeri. Biarlah aku taruh kepercayaanku pada Anggalarang dan Astingkara. Jawaban kalian sungguh membuatku bangga. Itu artinya ibu berhasil dalam membesarkan kalian. Lantas, bagaimana tanggapan kalian, wahai putri-putriku? Aku setuju dengan jawaban Kang Mas. Menjadi penerus tahta selanjutnya tentu saja bukan hal yang mudah. Aku harap ibu dan ayah bisa membuat keputusan yang bijak dalam menentukan siapa yang akan menjadi penerus tahta selanjutnya. Aku tidak peduli siapa yang akan menjadi penerus tahta selanjutnya. Lagi pula, menurutku itu tidak akan berpengaruh besar terhadapku. Baiklah kalau begitu. Ibu berterima kasih atas pendapat kalian semua. Ibu hanya berharap apapun nanti hasilnya, kalian bisa terima dengan lapang dada. Sekarang, kalian boleh kembali ke balai masing-masing. Selama ini, Raja Kartarajasa dan Ratu Prameswari memikirkan dan mempertimbangkan siapa yang lebih layak menduduki tahta kerajaan Bayanaka. Merasa tidak yakin akan keputusan yang akan mereka ambil, akhirnya Raja Kartarajasa mengirim utusannya untuk pergi menemui orang dunia. Selamat datang Tuan. Ada keperluan apa Tuan datang kemari? Jadi begini Ki, kerajaan kami sebentar lagi akan ada pergantian tahta.
Oleh karena itu, saya ingin meminta gambaran masa depan mengenai kerajaan Bayanaka. Tolong tunjukkan hasil penglihatanmu kepada saya. Dengan segelas air putih lalu pasien disembuh. Siap, setan gede, setan bandel, setan kubah, setan setan semua yang namanya setan. Jangan ganggu, jangan suka mengganggu. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Masa depan kerajaan ini tergantung dengan siapa yang raja tunjuk untuk mewariskan tahtanya. Suatu saat keputusannya akan menghasilkan konflik besar yang akan berpengaruh besar kepada nasib kerajaan. Kamu tidak akan bisa memperkirakan bagaimana akhirnya. Saranku, tolong sampaikan ke raja. Perhatikan 2 dari ketiga putranya, mana yang buruk dan mana yang memiliki hati tulus. Baiklah, terima kasih atas penerawanganmu, Ki Ageng. Setelah mendapatkan hasil penerawangan, Raja Kertarajasa dan Ratu Prameswari pun masih mempertimbangkan siapa yang layak untuk menjadi penerus tahta kerajaan. Sampai akhirnya, keputusan mereka bulat. Raja Kertarajasa dan Ratu Prameswari memutuskan untuk memilih Astingkara sebagai penerus tahta kerajaan. Sang putri sulung yaitu Animita mendukung Astingkara sebagai penerus sang ayah. Terlebih lagi karena status Astingkara yang sudah beristri dari negeri seberang. Mendengar hal itu, sang putra sulung yaitu Anggalarang merasa marah karena selama ini Anggalarang sangat berambisi untuk menjadi raja. Rama, apakah berita mengenai penerus tahta selanjutnya ini benar adanya? Bahwa Astingkara lah yang Rama percayakan untuk menjadi raja? Benar, Anggalarang. Bisa-bisanya kau... Apa sebenarnya maksud Rama untuk menjadikan Astingkara sebagai penerus tahta selanjutnya? Apakah aku dinilai tidak cukup baik untuk meneruskan tahta selanjutnya? Maksudnya kamu ini meragukan keputusan ayah ibumu. Berani-beraninya kamu. Memang apa kelebihan yang dimiliki oleh Astingkara selama ini? Apakah karena statusnya dia yang sudah beristri dan aku tidak? Asal ayah tahu bahwa dia sangat tidak berkompeten. Dan aku juga yakin bahwa dia tidak memiliki ambisi. Tahu apa kamu? Cukup, Anggalarang. Sekarang kembali ke pavilionmu. Anggalarang pun paham bahwa dia tidak mungkin untuk menjadi penerus tahta selanjutnya. Namun, tidak mungkin ambisinya lenyap semudah itu. Kini, ia telah menyusun rencana. Rencana yang telah tersusun rapi, sekarang saatnya untuk direalisasikan. Pertama-tama, ia harus berusaha untuk membujuk adik bungsunya sebagai bentuk manipulasi supaya Citraloka berada di pihaknya. Citraloka, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Silahkan Kang Mas, memangnya ada apa? Aku tahu, selama ini kamu tidak mendukung Astingkara karena iri olehnya. Omonganmu tidak masuk akal Kang Mas. Itu sepertinya hanya perasaanmu saja. Sudahlah, tidak perlu menutupinya. Kamu kira aku tidak pernah memperhatikanmu? Ya, jika kau benar tidak ada di pihaknya, aku berniat untuk mengajakmu berada di pihakku. Apabila kamu tertarik dengan tawaranku, aku akan jamin kamu mendapat jabatan yang tinggi bila aku berhasil merebut kekuasaannya nanti. Baiklah, aku setuju. Apa yang harus aku lakukan? Cukup ikuti instruksiku. Di
saat yang bersamaan dengan tempat yang berbeda, Astingkara, Adiwira, dan Aninita juga tengah berdiskusi untuk mempertimbangkan bagaimana strategi supaya Astingkara tidak salah langkah ke depannya. Kang Mas, Ada apa, Dinda? apakah kamu sudah mendengar berita mengenai Anggalarang yang memberontak kepada ayah karena tidak terima dengan keputusan ayah dan ibu? Ya, sudah. Maka dari itu, aku ingin memastikan apakah kalian berada di pihakku atau tidak. Sesungguhnya, selama ini aku mencemaskan terjadinya perpecahan di antara kita berlima. Tentu saja aku berada di pihakmu, Astingkara. Selama ini aku percaya bahwa kamu pribadi yang tulus dan bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik. Begitupun denganku, Kang Mas. Aku juga percaya bahwa kamu akan menjadi pemimpin yang baik. Apalagi ayah telah menunjukkan dukungannya terhadapmu. Apakah akan ada strategi yang harus kita lakukan? Aku khawatir Anggalarang akan melakukan sesuatu. Terlebih lagi dia memiliki ambisi yang kuat untuk menjadi penguasa negeri ini. Aku rasa tidak perlu ada strategi khusus. Cukup ikuti saja alurnya seperti air mengalir. Namun, kita harus tetap waspada. Apakah kamu tidak khawatir dengan apa yang akan dilakukan oleh Anggalarang? Kita tahu sendiri bahwa Anggalarang merupakan pribadi yang ambisius. Menurutku, hati-hati saja tidak cukup. Lantas kamu mau kita berbuat sesuatu hal yang kotor? Sudahlah, pikiran burukmu itu hanya akan membawa perpecahan di antara kita. Baiklah, Astingkara. Apapun keputusan yang kamu pilih, kita akan selalu berada di pihakmu. Merasa tidak yakin akan keputusan Astingkara, Adiwira memutuskan untuk mengajak Aninita untuk mendatangi orang pintar. Ayah maksud naon anjen datang ke dia. Kami hanya ingin meminta petunjuk tentang nasib Astingkara ke depannya. Betul, Ki. Tolong terawang apa yang akan terjadi ke depannya. Siapkan diri aranjeun teh ayeuna. Kulantaran bakal aya hal gede anu ngaguncang kadamaian karajaan. Ujang Raden atas ngaamanahkeun ka aranjeun kudu waspada lain. Bener saurna eta teh. Tetep waspada karena segala anu aya di kerajaan. Memangnya apa yang akan terjadi, Ki? Ulah geus teu bisa mere nyaho deui. Jalankeun kabehna sabari waspada. Namun akhir ti sagalana moal bisa kasangka. Terima kasih, Ki, atas penerawangannya. Sekarang kamu memiliki gambaran untuk kedepannya. Setelah memujuk Citraloka untuk berada di pihaknya, kini Anggalarang akan melakukan aksi kotornya, yaitu menyuap seorang dayang dari istana Astingkara untuk memberi minuman yang berisi racun supaya seolah-olah Astingkara yang melakukannya. Ampun Gusti Prabu, di sini hamba membawakan secangkir jamu atas perintah dari Tuan Astingkara untuk kesehatan Gusti Prabu. Baiklah, sampaikan terima kasihku kepadanya. Baik Gusti Prabu. Kakanda, apa yang terjadi padamu, Kanda? Rama, apa yang terjadi sehingga Rama menjadi seperti ini? Tadi aku melihat seorang dayang datang dari pavilion Astingkara. Dia membawa secangkir minuman. Apa betul Astingkara? Tidak mungkin. Kalian tahu sendiri aku tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Apakah ini rencanamu untuk mempercepat kenaikan tahta? Kamu tahu sendiri sifatku seperti apa. Aku tidak mungkin melakukan hal sekotor itu demi keuntunganku.
Tidak mungkin Kang Mas melakukan hal seperti itu. Aku percaya pada Kang Mas Astingkara. Benar. Siapa tahu ini merupakan fitnah salah satu dari kita. Mengapa kamu menatapku seperti itu? Apakah kamu mencurigai aku? Tidak. Hanya saja tidak ada yang akan melakukan hal senekat itu melainkan kamu. Jangan asal menuduh ya. Lebih baik kamu pikirkan saja nasib Astingkara. Bisa saja dia dianggap sebagai pengkhianat. Cukup. Bukannya mengkhawatirkan kesehatan ayah, kalian malah berdebat mencurigai siapa pelakunya. Anggalarang senang karena rencananya berhasil. Kini, ia bisa memanfaatkan hal itu untuk dijadikan rumor yang akan disebarkan kepada rakyat. Kalian tahu gak rumor yang sedang beredar di sekitar kerajaan? Cenah mah bakal ada pergantian tata sih ya. Menurut kalian di antara 3 putra raja, siapa yang cocok untuk memimpin kerajaan ya? Teuing abi mah datang urusan iya cicilan panci gaya can lunas deui. Aing menurut maneh kumaha Sar? Abi mah nu penting teh bisa mimpin kerajaan sehalus mungkin. Muncul abdi mah sih Pangeran Astingkara nya. Soalnya si eta pangkasepna. Hehehe. Ngan lebar geus boga istri. Cek kuring mah Pangeran Anggalarang leuwih aya wibawa. Maraneh mah bisa wae. Is apa can maraneh ngeunaan warta raja nu diracun ku Pangeran Astingkara? Hah? Nyaan kitu nah. Terus kumaha deui kondisi Gusti Prabu teh? Mudah-mudahan mah teu mending soinya. Hus, tong ngomong sembarangan maneh. Kumaha mun kadenge ku pangawa karajaan nuker nguriling. Bisa-bisa mampus arurang. Loh, abi mah teu ngaya-ngaya, tanyakan ka yang karaton. Padahal mahnya Pangeran Astingkara teh dikenal jujur jeung tulus. Ai maraneh percaya kitu jeung rumor nu aya? Nya kumaha oge rumor nu asalna tidayang biasana teh bener ayana. Abi kuciyo mun kieu carana. Abi mah moal daek mun setan nu jadi panguasa negeri ieu. Nya teu. Tadi we sok muji-muji ayeuna malah kuciwa kan? Geus atuh, pagawean urang moal beres mun urang terus ngagosip wae. Berita tidak baik tersebut sudah menyebar dengan cepat di kalangan rakyat, sehingga banyak kalangan rakyat yang hilang kepercayaannya terhadap Astingkara. Berita itu pun terdengar oleh Wisesa yang sedang mengasingkan diri. Merasa paham akan situasi politik yang sedang terjadi, Wisesa pun datang ke kota raja dan menemui Anggalarang untuk memberitahu bahwa ia berada di pihak Anggalarang. Perhatikan kemari semuanya. Saya meminta perhatiannya. Sesuai rumor yang beredar saat ini, saya bisa mengonfirmasi bahwa rumor itu benar adanya. Dengan begitu, kalian sudah bisa menilainya. Bagaimana mungkin seorang pengkhianat akan memimpin kerajaan ini selanjutnya? Untuk menghentikan kekacauan ini, saya yakin jika Astingkara yang menjadi raja selanjutnya, rakyat pun bisa dikhianati. Setelah melihat kekacauan ini, serta sang ayah yang sudah tidak berdaya, Anggalarang melihat kesempatan yang besar untuk menjadikannya sebagai penerus tahta. Sehingga Anggalarang menantang Astingkara untuk bertarung memperebutkan tahta. Mendengar hal itu, mau tidak mau Astingkara mengikuti ego dari Anggalarang. Astingkara, selamat karena telah menjadi penerus tahta selanjutnya. Walaupun sebenarnya aku jauh lebih pantas darimu.
Terima kasih Anggalarang. Tapi apa maksudmu? Aku tidak bisa membayangkan bagaimana nasib kerajaan ke depannya jika dipimpin oleh orang yang tidak berkompeten seperti dirimu. Sudahlah Anggalarang. Rasanya hanya buang-buang waktu bila kita terus terjebak di percakapan seperti ini. Maksudmu, kau ingin menguji kemampuan bertarungku? Dengan senang hati, aku menerima tantangan secara tidak langsungmu itu, wahai sang penerus tahta. Bukan seperti itu Anggalarang. Sebenarnya apa yang kamu inginkan dariku? Aku tahu kau sangat menginginkan tahta ini. Kau tahu, aku memiliki ambisi yang begitu besar untuk kerajaan ini. Dan kau sangat tidak pantas untuk menjadi penerus seperti yang Rama inginkan. Mengapa menurutmu aku tak pantas? Karena kau tak berwibawa. Rakyat membutuhkan sosok raja yang berwibawa dan mampu membawa kerajaan ini menuju kejayaannya. Dan aku yakin hanya akulah Anggalarang yang mampu melakukannya. Baiklah, anggap aku sesukamu. Lantas apa yang aku perlu lakukan demi mewujudkan keinginanmu? Kita tentukan dengan cara bertarung. Yang bertahan hidup, dialah sang penerus tahta. Bagaimanapun hasil pertarungan, aku tetap lebih unggul darimu. Kita lihat saja nanti. Anggalarang dan Astingkara memulai pertarungan. Ternyata pertarungan itu tidak dapat terelakkan dan berujung pertumpahan darah. Namun, tidak disangka-sangka pertarungan mereka terlihat oleh seorang dayang yang sedang tidak sengaja melewati tempat mereka bertarung. Sang dayang pun segera memberitahukan kepada pihak kerajaan. Apa ini? Apa yang terjadi? Oh tidak, anakku. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak ada satupun orang di keraton yang menginginkan perebutan tahta dengan cara pertumpahan darah. Namun, nasib telah menjadi gugur. Apa yang telah terjadi, apa yang telah berlalu, tidak ada yang perlu disesali. Nasib malang pun menimpa kedua anak raja tersebut. Nyatanya, takdirnya tidak bisa ditebak bahwa pada akhirnya Adiwira yang menduduki tahta. Inilah takdirnya dan hanya waktu yang bisa menjawab keikhlasan ini.